Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Nah, apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Nah, di sini ada ekspor. Ekspor adalah menjual barang dan jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah memberi barang dan jasa dari luar negeri. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Nah, manfaat yang pertama ini memperoleh devisa. Apa sih devisa itu? Devisa adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi luar negeri. Contohnya yaitu untuk membayar barang impor dan untuk membayar utang luar negeri. Yang kedua ini yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Kegiatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas harga, yaitu mengatur harga barang yang diproduksi agar tidak melebihi kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya ada faktor pendorong. Yang pertama ada perbedaan sumber daya. Jarang ada negara yang memiliki sumber daya alam yang lengkap. Yang kedua ada perbedaan selera. Contoh, Indonesia mengimpor apel dari Australia karena rasanya lebih manis. Yang ketiga ada perbedaan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah dibanding dalam jumlah kecil. Yang keempat ada perbedaan tingkat teknologi. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga lebih murah. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan mata uang. Nah, biasanya persoalan ini terjadi jika nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang pengimpor. Hal tersebut akan menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal tersebut akan berdampak pada nilai jual, sehingga sulit bersaing dengan produk yang diproduksi negara lain. Yang ketiga, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Secara umum, setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Tidak jarang negara berlakukan kebijakan pembatasan impor. Yang keempat, adanya konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini, konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusuhan, peperangan, dan sebagainya, sehingga resiko keamanan yang tidak terjamin berpengaruh terhadap proses transaksi jual beli. Selanjutnya ada kebijakan. Apa sih kebijakan itu? Kebijakan adalah tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan akar perkembangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada kuota. Kuota adalah total jumlah barang yang diimpor dalam masa tertentu. Yang kedua ada tarif, yaitu menetapkan tarif tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Yang ketiga ada larangan impor. Larangan impor dilakukan untuk menghemat devisa. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama menaikkan devisa negara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau GDP dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa.
Selanjutnya ada alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama ada uang tunai. Metode uang tunai pada pembayaran perdagangan internasional perlu dilakukan jika antara eksportir dan importir belum saling mengenal secara baik. Yang kedua ada cek. Cek merupakan alat pembayaran internasional yang bisa digunakan. Adapun cara yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembayaran dengan cek, yaitu importir akan memberikan cek kepada eksportir dengan bank yang sudah dipilih di negara eksportir. Yang ketiga ada wesel. Wesel adalah transaksi yang sudah lama dilakukan. Kemudahan dari penggunaan wesel adalah bisa melakukan pembayaran di dalam atau di luar negeri dengan mudah. Dan ketika sudah memilih wesel sebagai alat pembayaran, maka penerima uang atau pengirim uang tidak perlu menggunakan rekening bank. Yang keempat ada PayPal. PayPal ini adalah perkembangan teknologi khususnya dalam hal transfer online, memunculkan rekening virtual yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Kemudahan dari penggunaan PayPal ini adalah bisa melakukan transaksi dalam beda negara secara online. Nah, selanjutnya ada neraca pembayaran. Apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini juga ada tujuan neraca pembayaran, yaitu untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Nah, di sini ada komponen-komponen neraca. Yang pertama, neraca transaksi berjalan. Dibagi menjadi 3, ada neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transfer. Neraca perdagangan adalah neraca yang berjalan terdiri atas ekspor dan impor barang. Ekspor barang yang menyebabkan arus masuk atau kredit, dan impor barang menunjukkan arus keluar atau debit. Neraca jasa. Neraca jasa adalah neraca yang berjalan yang terdiri atas ekspor dan impor jasa. Contohnya jasa pengangkutan, jasa pariwisata, dan jasa asuransi. Selanjutnya neraca transfer. Neraca transfer terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang dan uang. Yang kedua, neraca transaksi sepihak. Yang ketiga, neraca modal. Neraca modal yang menunjukkan selisih modal masuk dan modal keluar. Yang keempat, ada perubahan cadangan devisa. Nah, selanjutnya ada devisa. Apa sih devisa itu? Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta asing. Nah, selanjutnya ada sumber devisa. Yang pertama, kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor antar negara ini semakin banyak ekspor barang atau jasa yang dilakukan, maka akan semakin besar pemasukan devisa bagi negara. Yang kedua, perdagangan jasa. Negara yang tidak kaya akan sumber daya alam biasanya mengandalkan perdagangan jasa untuk sumber devisa negaranya. Yang ketiga, ada kegiatan pariwisata. Selain perdagangan, sumber devisa lainnya dari kegiatan pariwisata yaitu berasal dari kunjungan turis mancanegara maupun domestik. Yang keempat, ada hibah atau hadiah dari luar negeri. Sumber devisa ini bersifat tidak mengikat karena hibah atau hadiah dari dalam atau luar negeri tidak berlangsung berkali-kali. Yang kelima, ada warga negara yang bekerja di luar negeri. Sumber devisa lain berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri seperti tenaga kerja Indonesia atau TKI. Tenaga kerja ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penghasilan devisa melalui uang yang ditransfer dari asal negara dia bekerja. Selanjutnya ada jenis devisa. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Nah, adapun fungsi dari devisa yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran luar negeri, yang kedua untuk membayar cicilan utang luar negeri, dan yang ketiga ada penjamin nilai rupiah.